Kematian adalah kenyataan yang pasti, namun seringkali menjadi hal yang paling dihindari untuk direnungkan. Dalam hidup, manusia sibuk merawat tubuh, menghiasnya, dan menjadikannya sumber kebanggaan, seolah-olah jasad fisik ini akan menemani kita selamanya. Padahal, Buddha mengajarkan bahwa tubuh hanyalah pinjaman dari alam, bersifat sementara, rapuh, dan tak pernah lepas dari hukum perubahan. Dalam ajaran Buddha, perenungan terhadap kematian dan jasad bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangkitkan kebijaksanaan. Melalui praktik Maranasati dan perenungan tentang ketidakkekalan tubuh, Asubha Bhavana, seseorang diajak melihat kenyataan apa adanya, tanpa ilusi, tanpa penyangkalan. Dengan demikian, keterikatan terhadap tubuh perlahan melemah, digantikan oleh pemahaman yang jernih. Jasad yang terkubur menjadi saksi paling jujur tentang sifat sejati jasad fisik. Di sanalah tubuh yang dulu dipuja, dipamerkan, dan dilindungi dengan sepenuh tenaga, perlahan kembali ke unsur-unsur asalnya. Proses ini berlangsung bertahap, tenang, tanpa drama, namun syarat pelajaran mendalam bagi batin yang mau merenung. Merenungkan pelajaran berharga ini adalah cermin bagi kehidupan saat ini. Ketika kita memahami kemana tubuh ini akan berakhir, kita akan lebih berhati-hati dalam hidup, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih bijaksana dalam menata batin. Inilah jalan kesadaran yang diajarkan oleh Buddha. Mari telusuri pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 3 hari setelah jasad dikubur, tubuh mulai berubah warna. Dalam 3 hari pertama setelah kematian, jasad mulai mengalami perubahan yang tak dapat dihindari. Warna kulit yang dahulu tanpa hidup perlahan berubah menjadi kebiruan, tubuh membengkak, dan kehangatan yang menjadi tanda kehidupan sepenuhnya lenyap. Keheningan menyelimuti jasad, seolah alam sedang berbicara dengan bahasa yang paling jujur. Kehidupan telah pergi, dan yang tertinggal hanyalah materi tanpa kesadaran. Perubahan ini mengungkap kenyataan bahwa tubuh fisik bukanlah aku yang sebagaimana sering kita bayangkan. Dalam ajaran Buddha, tubuh termasuk dalam rupa handha, salah satu dari 5 gugusan kehidupan yang bersifat terbentuk, bergantung, dan tidak mandiri. Ketika kondisi penopangnya, kesadaran dan energi kehidupan, telah berakhir, tubuh pun tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Ia mulai kembali pada hukum alamnya sendiri. Pada tahap ini, pembusukan bukanlah sesuatu yang salah atau mengerikan, melainkan proses alami dari anicca, ketidakkekalan. Buddha berulang kali menegaskan bahwa segala yang terbentuk pasti mengalami perubahan. Apa yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dengan penuh perhatian, pada akhirnya akan bergerak menuju kehancuran. Tubuh tidak dikhianati oleh waktu, tubuh hanya setia pada hukum Dhamma. Merenungkan jasad pada hari-hari awal ini, membantu kita melihat betapa rapuhnya kebanggaan terhadap fisik. Kecantikan, kekuatan, dan kesehatan yang dahulu menjadi sumber kepercayaan diri ternyata sangat bergantung pada kondisi. Begitu kondisi itu lenyap, semua keindahan runtuh tanpa perlu dilawan. Disinilah kebijaksanaan mulai tumbuh. Apa yang bergantung pada kondisi tidak layak dilekati. Bagi batin yang jujur, perenungan ini melunakkan kesombongan dan menumbuhkan kerendahan hati. Kita mulai menyadari bahwa merawat tubuh adalah kewajiban, tetapi menggantungkan makna hidup padanya adalah kekeliruan. Buddha mengajarkan jalan tengah, menggunakan tubuh sebagai sarana praktik, bukan sebagai identitas yang harus dipertahankan mati-matian. 3 hari pertama di alam kubur, menjadi pengingat yang sunyi namun kuat, bahwa kehidupan sejati bukan terletak pada jasad. Ketika kita memahami hal ini sejak masih hidup,
kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih serius melatih batin. Sebab hanya kebajikan dan kebijaksanaan yang tidak ikut membiru dan membusuk bersama tubuh. 7 hari setelah jasad dikubur, kulit mengelupas dan bau menyebar. Jika pada 3 hari pertama perubahan masih tampak sebagai pergeseran warna dan suhu, maka memasuki hari ke-7 kenyataan menjadi semakin nyata dan tak terbantahkan. Kulit yang dahulu membungkus tubuh dengan rapi mulai terkelupas, dan aroma tidak sedap menyebar ke sekeliling. Bentuk fisik yang pernah dikenali perlahan berubah, seolah alam sedang menghapus jejak identitas yang dulu begitu dijaga. Tahap ini memperlihatkan bahwa apa yang kita sebut keindahan sejatinya hanyalah lapisan luar. Dalam ajaran Buddha, ketertarikan pada rupa bukanlah kesalahan, tetapi ketidaksadaran terhadap sifatnya yang sementara itulah sumber penderitaan. Selama hidup, manusia merawat kulit dengan penuh perhatian, seakan-akan lapisan tipis ini adalah inti dari keberadaan. Namun di alam kubur, lapisan itu runtuh tanpa bisa dipertahankan. Bau yang menyebar bukan sekadar fenomena fisik, melainkan simbol runtuhnya ilusi. Apa yang dahulu dipuji kini dihindari, apa yang dulu didekati kini dijauhkan. Inilah cermin dari asubha, ketidaksucian tubuh, yang diajarkan Buddha bukan untuk menumbuhkan jijik, melainkan untuk membebaskan batin dari pesona palsu terhadap rupa. Disinilah Awijja bekerja dengan halus. Selama hidup, batin terjebak dalam persepsi bahwa tubuh ini indah, layak dilekati, dan pantas dibanggakan. Ketika persepsi itu runtuh, penderitaan muncul bukan karena perubahan itu sendiri, tetapi karena keterikatan yang telah lama dipupuk. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan lahir bukan dari rupa, melainkan dari kemelekatan terhadap rupa. Tahap 7 hari ini melanjutkan pelajaran dari hari-hari sebelumnya. Tubuh bukanlah milik kita sepenuhnya, bahkan tidak dapat kita jaga selamanya. Ketika kita menyadari hal ini, kebijaksanaan mulai menggantikan obsesi. Kita belajar melihat tubuh sebagai alat untuk berbuat kebajikan dan melatih batin, bukan sebagai objek pemujaan yang harus dipertahankan keindahannya. Perenungan ini perlahan menjadikan batin menjadi lebih melembut. Kita menjadi lebih sadar bahwa semua makhluk, tanpa kecuali, berada dalam hukum yang sama. Kesadaran ini menumbuhkan welas asih, mengikis kesombongan, dan mengarahkan perhatian kita pada yang benar-benar bermakna. Pembebasan batin dari ketidaktahuan, bukan pemolesan rupa yang pasti akan terkelupas oleh waktu. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. 40 hari setelah jasad dikubur, jaringan tubuh hancur. Memasuki 40 hari, jasad telah jauh berubah dari bentuk awalnya. Jaringan tubuh yang dahulu menyatukan rupa kini hancur perlahan, organ-organ lunak membusuk, dan struktur fisik kehilangan keteraturannya. Pada tahap ini, tubuh tidak lagi sekadar berubah, melainkan benar-benar melepas bentuknya.
Seakan alam dengan sabar dan sunyi mengurai satu persatu apa yang pernah kita sebut sebagai diri. 40 hari memiliki makna yang dalam dalam perenungan batin. Angka ini sering dipandang sebagai masa peralihan, saat sesuatu yang lama benar-benar dilepaskan dan sesuatu yang baru bersiap muncul. Dalam keheningan alam kubur, jasad menjalani proses ini tanpa perlawanan. Tidak ada negosiasi dengan waktu, tidak ada penundaan, hanya kepatuhan total pada hukum Dhamma. Disinilah ajaran anicca tampak dengan kejernihan yang hampir mistis. Ketidakkekalan tidak lagi menjadi konsep atau kalimat dalam kitab suci, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan. Tubuh yang dulu begitu akrab, yang kita rawat, lindungi, dan banggakan, kini tak lagi dapat dikenali. Tidak ada batas tegas kapan identitas yang kita anggap sebagai aku itu berakhir, karena sesungguhnya ia tak pernah benar-benar ada. Ketika jaringan tubuh hancur, ilusi keutuhan pun runtuh. Buddha mengajarkan bahwa apa yang kita anggap sebagai satu kesatuan sejatinya hanyalah rangkaian kondisi yang saling bergantung. Tubuh tidak pernah utuh, tidak pernah stabil, dan tidak pernah berdiri sendiri. Ia hanyalah pertemuan sementara dari unsur-unsur yang suatu saat pasti berpisah. Ada keheningan yang mengandung pelajaran besar pada tahap ini. Tidak ada jeritan, tidak ada penyesalan, tidak ada keinginan untuk kembali utuh. Jasad mengajarkan dengan diam bahwa penderitaan bukan terletak pada kehancuran, melainkan pada keengganan batin untuk menerima kehancuran. Alam kubur menjadi ruang meditasi terdalam tentang pelepasan total. Bagi yang merenung dengan batin terbuka, 40 hari ini adalah undangan untuk bangun dari ilusi diri. Jika tubuh saja tidak mampu mempertahankan bentuknya, lalu pada apa kita seharusnya bersandar? Jawabannya bukan pada jasad, melainkan pada kesadaran yang terlatih. Hanya kebijaksanaan yang memahami ketidakkekalanlah yang mampu menembus gelapnya perubahan dan mengantar batin menuju terang pembebasan. 100 hari setelah jasad dikubur, yang tersisa hanya rangka. Pada sekitar 100 hari, alam seolah telah menyelesaikan sebagian besar tugasnya. Daging, organ, dan cairan tubuh telah kembali menyatu dengan tanah, meninggalkan rangka yang sunyi. Tidak ada lagi bentuk yang dapat dikenali sebagai wajah, tidak ada ciri yang membedakan satu jasad dengan jasad lainnya. Di hadapan waktu, semua perbedaan larut dalam kesamaan yang mutlak. Rangka ini berdiri sebagai saksi bisu atas runtuhnya identitas duniawi. Jabatan, gelar, kekayaan, dan kehormatan yang dahulu melekat pada tubuh kini tak memiliki tempat untuk berpijak. Tulang-tulang tidak membawa nama, tidak menyimpan cerita keberhasilan atau kegagalan. Inilah momen ketika dunia berhenti memanggil aku, dan alam hanya mengenali unsur. Dalam ajaran Buddha, tahap ini selaras dengan kebenaran anatta, ketiadaan inti diri yang kekal. Apa yang kita anggap sebagai diriku ternyata tidak pernah dapat ditemukan, bahkan ketika tubuh telah tersisa dalam bentuk paling dasarnya. Rangka tidak mengatakan ini aku, tidak menuntut pengakuan, dan tidak memohon untuk dikenang. Ia ada, namun tanpa kepemilikan. Ada nuansa mistis dalam kesederhanaan rangka. Ketika semua lapisan dilepaskan, yang tersisa justru memperlihatkan kekosongan makna dari kemelekatan. Seolah alam sedang berbisik bahwa pencarian jati diri melalui tubuh dan status adalah jalan yang berujung pada kehampaan. Hanya dengan melepaskan, batin dapat melihat kebenaran yang lebih dalam. Tahap 100 hari ini juga mengajarkan kesetaraan sejati. Tidak ada rangka yang lebih mulia atau lebih hina, semuanya kembali pada pola yang hampir sama.
Kesadaran ini menumbuhkan kebijaksanaan dan welas asih, karena kita memahami bahwa semua makhluk berjalan menuju akhir yang serupa. Kesombongan runtuh, digantikan oleh kerendahan hati. Bagi yang merenung dengan hati hening, rangka bukanlah simbol kematian, melainkan pintu pencerahan. Ia mengingatkan bahwa yang layak dirawat bukanlah tubuh yang pasti akan terurai, melainkan batin yang mampu memahami ketiadaan diri. Dalam pemahaman inilah, seseorang mulai melangkah lebih dekat pada kebebasan sejati yang diajarkan oleh Buddha. 1000 hari setelah jasad dikubur, ia akan menyatu dengan tanah. Setelah melalui hari-hari pembusukan, kehancuran jaringan, dan tersisanya rangka, pada sekitar 1000 hari jasad hampir sepenuhnya menyatu dengan tanah. Tidak ada lagi bentuk yang dapat dikenali sebagai tubuh manusia. Yang dahulu disebut jasad kini larut menjadi bagian dari bumi, seolah tak pernah terpisah darinya. Inilah tahap akhir dari perjalanan rupa, ketika perbedaan antara tubuh dan tanah benar-benar lenyap. Dalam masyarakat berkembang keyakinan bahwa tulang ekor tetap ada dan tidak hancur. Keyakinan ini dapat dipahami sebagai simbol pencarian sesuatu yang ingin dipertahankan, sesuatu yang diharapkan tetap tinggal. Namun dalam pandangan Dhamma, Buddha mengarahkan perhatian bukan pada sisa fisik, melainkan pada pemahaman batin. Apapun yang bersifat materi tetap berada di bawah hukum perubahan, tidak ada yang benar-benar dapat diselamatkan dari waktu. Tahap ini memperlihatkan kesempurnaan hukum anicca dalam wujud yang paling sunyi. Tubuh tidak lagi sekadar berubah atau hancur, tetapi kembali ke asalnya. Unsur tanah kembali menjadi tanah, unsur air menyatu dengan air, unsur panas kembali ke panas, dan unsur gerak kembali ke angin. Tubuh tidak kehilangan apapun, ia hanya pulang ke rumah alaminya. Dari sudut pandang ajaran Buddha, peristiwa ini mengikis sisa-sisa kemelekatan yang paling halus. Jika sebelumnya batin masih ingin mempertahankan identitas, maka pada tahap ini tidak ada lagi pijakan. Bahkan gagasan tentang sisa terakhir pun tidak lagi relevan. Yang tersisa hanyalah kesunyian hukum alam yang bekerja tanpa pilih kasih. 1000 hari ini juga menjadi pengingat mendalam bagi yang masih hidup. Tubuh yang kita rawat hari ini sesungguhnya sedang dipinjam dari alam. Ia hidup karena makanan dari tanah, air dari bumi, dan udara dari semesta. Menyadari hal ini menumbuhkan rasa syukur sekaligus kewaspadaan. Jangan sampai hidup hanya dihabiskan untuk melayani tubuh, tetapi melupakan pelatihan batin. Ketika kita memahami bahwa tubuh pada akhirnya akan menyatu dengan elemen semesta, arah hidup pun berubah. Kita tidak lagi mengejar keabadian pada yang fana, melainkan menanam kebajikan pada batin yang berkelanjutan. Inilah pelajaran terdalam dari perjalanan 1000 hari jasad. Pembebasan tidak ditemukan pada apa yang tertinggal di bumi, tetapi pada kebijaksanaan yang telah tumbuh dalam kesadaran. Segala yang dibanggakan akan hancur oleh waktu. Dari hari-hari awal pembusukan hingga tubuh sepenuhnya menyatu dengan tanah, perjalanan jasad mengajarkan satu kebenaran yang tak dapat disangkal. Tidak ada yang bisa dibawa, tidak ada yang bisa dipertahankan. Apa yang selama hidup dijaga dengan penuh kesungguhan, rupa, nama, dan pencapaian, perlahan dilepaskan oleh waktu tanpa meminta izin. Alam bekerja dengan tenang, namun ajarannya sangat tegas. Kebanggaan pada tubuh dan identitas duniawi sesungguhnya rapuh, karena berdiri di atas sesuatu yang terus berubah. Ketika kesehatan hilang, usia bertambah, dan bentuk fisik memudar, barulah terlihat betapa tipisnya fondasi kebanggaan itu. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan muncul bukan karena perubahan,
melainkan karena keengganan batin untuk menerima perubahan sebagai hukum kehidupan. Refleksi ini bukan undangan untuk membenci tubuh atau menolak kehidupan dunia. Sebaliknya, ia mengajak kita hidup dengan pandangan yang lebih jernih. Tubuh tetap dirawat, kehidupan tetap dijalani, namun tanpa ilusi bahwa semua ini akan bertahan selamanya. Dengan pemahaman inilah, kita belajar menggunakan kehidupan sebagai ladang kebijaksanaan, bukan arena pelampiasan kemelekatan. Ketika keterikatan pada rupa dan identitas melemah, ruang batin menjadi lebih luas. Kita tidak lagi terlalu sibuk mempertahankan citra diri, membandingkan diri dengan orang lain, atau takut kehilangan pengakuan. Yang tumbuh adalah ketenangan, karena batin tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang pasti akan runtuh. Dari sudut pandang Dhamma, kehancuran jasad justru membuka pintu pembebasan. Ia memutus anggapan keliru tentang aku dan milikku, serta mengarahkan perhatian pada yang lebih dalam, kualitas batin. Kebajikan, kebijaksanaan, dan welas asih tidak membusuk di alam kubur. Justru inilah bekal sejati yang mengikuti perjalanan kesadaran. Akhirnya, kesadaran bahwa segala yang dibanggakan akan hancur oleh waktu bukanlah kabar duka, melainkan panggilan untuk bangun. Selagi tubuh masih bernapas, inilah saatnya melatih batin, menumbuhkan kebajikan, dan berjalan di jalan Dhamma. Sebab ketika waktu mengambil semuanya, hanya kebijaksanaan yang tidak ikut lenyap. Perenungan tentang perjalanan jasad di alam kubur adalah latihan batin yang mendalam. Ia mengajak kita berhenti sejenak dari kesibukan duniawi dan melihat kehidupan dengan pandangan yang lebih jernih. Dengan memahami kenyataan tubuh, kita tidak lagi mudah terperdaya oleh penampilan luar dan kesenangan sesaat. Dalam ajaran Buddha, kesadaran akan kematian justru menumbuhkan cinta kasih yang lebih luas. Ketika kita menyadari bahwa semua makhluk berada dalam kondisi yang sama, menuju penuaan, sakit, dan kematian, maka kesombongan melemah, dan welas asih tumbuh secara alami. Tubuh ini boleh dirawat dengan bijaksana, tetapi jangan disalahartikan sebagai sumber kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati lahir dari batin yang terlatih, dari kebijaksanaan yang memahami ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa aku. Inilah harta yang tidak bisa membusuk di alam kubur. Semoga perenungan ini menuntun kita untuk hidup lebih sadar, lebih sederhana, dan lebih bermakna. Dengan mengingat akhir dari jasad fisik, semoga kita semakin rajin menumbuhkan kebajikan, membersihkan batin, dan berjalan mantap di jalan Dhamma menuju pembebasan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.